dia IG Live kita pada pagi hari ini dalam rangka Pekan Imunisasi Dunia. Tema kita pada pagi yang bahagia ini adalah bagaimana mewujudkan masa depan gemilang dengan imunisasi lengkap. Adapun narasumber kita pada pagi ini, selamat pagi pada Dr. Imade Dwi Lingga Utamo, spesialis anak konsultan. Selamat pagi. Beliau adalah spesialis anak konsultan di infeksi dan penyakit tropis. Saat ini sebagai staf pengajar dan ketua divisi infeksi dan penyakit tropis Ilmu Kesehatan Anak FK Unut RSUP Sanglah Denpasar, Bali. Untuk mempersingkat waktu, untuk waktunya saya persilahkan Dr. Dwi Lingga. Silahkan, Dok. Ya, terima kasih Dr. Dharma Yuda. Selamat pagi sobat anak dan remaja sehat. Betul, Dok. Dan juga sahabat Ad-Idai Bali. Ya, selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan pagi ini kita bertemu dengan kondisi sehat walafiat, ya. Dan kita berharap ini pandemi ini berakhir, ya. Mudah-mudahan, ya. Astungkara. Alhamdulillah, puji Tuhan, ya. Jadi pagi ini kita akan sharing-sharing sedikit tentang imunisasi, ya, dalam rangka menyambut Pekan Imunisasi Dunia, ya. Jadi bulan April ini dicanangkan Pekan Imunisasi Dunia mulai 16 sampai 22 April, ya. Dan akan kita peringati terus setiap tahun. Hal ini penting kita ikut merayakan karena apa? Karena imunisasi itu sudah terbukti dalam mungkin sudah 3 abad, ya, dari awal ketemunya vaksin itu oleh pendahulu kita dulu, ya. Bapak Edward Jenner itu yang menemukan polio itu mungkin 3 abad yang lalu. Dan sampai sekarang itu terbukti bisa mengendalikan penyakit, ya, terutama penyakit infeksi dalam hal ini yang menular seperti itu. Dan kenapa pentingnya mungkin ini kita perlu tahu bersama, kita sharing kepada sobat anak sehat dan remaja sehat, juga sobat Idai Bali, karena kita tahu bahwa gara-gara pandemi ini cakupan imunisasi kita drop, ya. Cakupan imunisasi kita jatuh sekali, ya. Yang mana mulai kita tahu akhir 2019, ya, awal 2020 itu sudah pandeminya sudah merebak, ya, mulai itu yang menghambat atau menurunkan cakupan, ya. Kalau kita lihat datanya seluruh dunia, di Indonesia juga termasuk, itu cakupannya jauh di bawah 50%, sekitar 30-an% cakupannya. Nah, kenapa seperti itu? Ya karena faktor-faktor. Satu, memang para orang tua khawatir mengajak anaknya untuk ke pusat pelayanan imunisasi, ya, takut tertular. Kemudian ya, kenyataan memang seperti itu, sehingga cakupan itu sampai sekitar, kalau DPT itu sampai 30-an%, 33-34% begitu, ya. Begitu juga hepatitis B, MR, ya, yang kita canangkan. Dan termasuk salah satu di Bali ini JE itu turun sekali, ya. Nah, pengalaman-pengalaman lalu, ya, kita sudah mendapat sertifikat bebas polio kalau tidak salah 2016 lalu, ya. Nah, jangan sampai penyakit ini merebak, ya. Kenapa seperti itu? Sudah beberapa kali kita punya pengalaman, antara lain misalnya kita tahun 1995 itu kita sudah tidak mendapatkan kasus polio, ya. Tetapi 2005 ada lagi, ya, di Jawa Barat, itu di Sukabumi, di daerah Sukabumi, ya. Karena apa? Karena cakupan di situ turun, ya. Akhirnya dari Jawa Barat itu merebak ke Jakarta, ke Jawa Timur, ke daerah Kalimantan, sehingga kasus itu meningkat lagi, gitu toh. Nah,
beberapa kasus kejadian seperti itu ya. Salah satu juga salah dua yang lain itu difteri ya. Difteri kita sempat merebak juga ya. 4-5 tahun yang lalu di Jawa Timur ya, merebak ke daerah Jawa Barat, juga sampai ke Aceh ya. Karena cakupannya turun ya. Cakupan yang turun itu akan menyebabkan kejadian yang luar biasa seperti itu. Catatan perjalanan imunisasi yang terjadi kita di Indonesia khususnya. Nah, dalam pandemi ini ternyata cakupannya jauh merosot. Nah, kita tidak berharap, tetapi dengan pengalaman yang sudah terjadi selama ini, di mana pada saat terjadinya turunnya cakupan imunisasi akan disusul oleh kejadian penyakit yang tinggi, terutama penyakit-penyakit yang kemarin bisa dikendalikan ya. Jadi DPT salah satu ya, difteri, pertusis, tetanus, hepatitis B, measles, rubella, campak rubella ya, kemudian polio, Japanese encephalitis, secara keseluruhan itu turun cakupannya. Nah, sekali lagi kita tidak berharap itu ya, tetapi kita tetap waspada karena memandang pada setiap siklus di mana cakupan itu drop akan mengancam kejadian luar biasa ya, akan meningkat kasusnya. Nah, kalau sudah meningkat kasusnya artinya kita sudah melihat anak-anak kita menderita sakit ya, di mana penyakit-penyakit yang sekarang yang dicegah dengan imunisasi ini umumnya penyakit-penyakit yang berbahaya. Penyakit berbahaya apa itu? Ya, menimbulkan kecacatan, menimbulkan sampai kematian. Waduh, kalau sampai terjadi seperti itu, ya ini dampaknya sangat luar biasa. Bilanglah kecacatan, itu kalau misalnya polio, cacat anak itu seumur hidup akan menjadi beban keluarganya seumur hidup ya, akan membebani dari segi si anak sendiri, tidak mampu dia bertumbuh kembang sesuai dengan anak normal, beban bagi keluarganya. Belum lagi penyakit-penyakit yang lain, penyakit campak yang sampai timbul komplikasi misalnya ada, walaupun sebagian kecil ke otak, itu pun akan menimbulkan kecacatan ya. Kemudian kita khususnya di Bali misalnya JE, itu sampai 30% pasien yang kena encephalitis oleh karena virus JE ini, Japanese encephalitis ini, meninggal. Yang bisa kita selamatkan 50% dia cacat seumur hidup. Waduh, sangat disayangkan ya, gara-gara cakupan kita anjlok ya. Mari kita bersama-sama dalam rangka memperingati hari imunisasi ya, Pekan Imunisasi Dunia, PID ya. Kita sosialisasikan sekarang PID, Pekan Imunisasi Dunia ya, atau dalam bahasa sononya WIW ya, World Immunization Week ya. Nah, jadi kita sosialisasikan itu sehingga kita kejar ya, kejar. Bagaimana cara kejarnya? Nanti kita bincang-bincangkan bagaimana kita mengejar ketertinggalan kita. Tapi harapan kita bisa mencegah terjadinya sakit itu yang sangat akan mengganggu segalanya, mengganggu si anak itu sendiri ya untuk tumbuh kembang, mengganggu keluarganya, ekonomi juga secara keseluruhan. Kalau kejadian itu menjadi luar biasa, kejadian luar biasa, wabah itu akan mengganggu perekonomian keseluruhan kita ya. Kita sudah sadari bahwa karena COVID ini kita di Bali terutama merasakan kan tidak ada wisatawan datang, ekonomi terdampak ya. Jangan sampai ada yang kedua ini, sehingga turis juga tidak mau datang gara-gara misalnya banyak kejadian atau KLB ini. Mungkin itu awal kita ini kan, kalau ada yang perlu kita bincangkan sehubungan dengan imunisasi ini, mari kita sharing, mari kita bincang-bincang.
Demikian Dr. Dharma Yuda. Terima kasih. Terima kasih banyak Dokter Dwi Linggo atas pemaparannya. Memang imunisasi masih sangat penting ya dok ya. Kita juga butuh tingkatkan untuk cakupannya, terutama kita tingkatkan juga kesadaran orang tua mengenai pentingnya imunisasi. Baik, kita buka sesi tanya jawab. Silahkan dari sahabat Instagram, dari sahabat anak dan remaja sehat dan sahabat IDAI Bali. Sambil menunggu, mungkin ada pertanyaan yang sudah masuk dokter. Yang pertama, siapa saja sih ya dok yang wajib divaksin dok? Iya, jadi pertanyaan yang bagus ya, Dok. Siapa saja yang wajib divaksin? Ya, sebenarnya kita sudah mempunyai program dari pemerintah. Program dari pemerintah itu memang bertahap ya. Yang pertama program itu adalah untuk anak-anak kita ya, yang kita sebut dengan imunisasi dasar lengkap. Nah, itu sasarannya adalah anak-anak berada di bawah usia 18 bulan gitulah ya. Jadi 1,5 tahun dari mulai lahir. Jadi anak-anak itu karena baru lahir itu dia kekebalannya belum punya, kita harus berikan kekebalan dengan cara pemberian vaksin, pemberian imunisasi yang ada jadwalnya ya. Kalau sobat anak dan remaja sehat dan sobat IDAI Bali itu sudah punya anak misalnya, punya keponakan, ya pasti punya kartu imunisasi gitu ya. Nah, itu schedule yang ditetapkan oleh pemerintah kita sesuai dengan umurnya, walaupun belum semua bisa. Ya, sekali lagi memang belum semua bisa disubsidi oleh pemerintah, tetapi minimal imunisasi dasar lengkap itu didapat ya. Ya, itu satu sasaran itu anak-anak kita. Nah, kalau misalnya yang menyeluruh mungkin sesuai dengan nanti dana pemerintah ya. Kita tidak tahu di dewasa itu sudah beberapa ada diberikan imunisasi yang termasuk program ya. Tapi kalau di anak-anak itu salah berapa ya, 15 vaksin ya sudah diberikan secara total keseluruhan ya. Jadi poinnya adalah anak-anak kita mulai dari lahir sampai 1,5 tahun itu imunisasi dasar lengkap harus dapat. Kemudian berikutnya anak sekolah yang kita kenal mungkin dengan bias itu ya, bulan imunisasi anak sekolah ya. Anak kelas 1 SD, kelas 3, kelas 5 SD itu juga mendapat imunisasi ya. Jadi program pemerintah seperti itu ditambah sekarang ya program karena COVID ini ya. Jadi semua umur itu dapat imunisasi untuk mencegah COVID ini gitu. Iya, mungkin seperti itu dulu Dr. Dharma Yuda. Baik, terima kasih banyak dokter. Kita lanjutkan. Sudah mulai banyak ada pertanyaan masuk dokter via Instagram, baik dari anak remaja sehat dan IDAI Bali. Yang pertama, Niki dari Sally Krisna Dewi. Dok, anak saya dari awal lahir imunisasi lengkap yang wajib dan juga tambahan. Saat ini usia 2 tahun. Sempat diare, kata dokter anaknya virus yang menyebabkan. Kenapa demikian ya dok? Sedangkan anak saya sudah imunisasi rotavirus. Oh iya, terima kasih Ibu Sally ya. Pertanyaan yang bagus Ibu Sally. Anaknya sudah 2 tahun dokter. Iya, sudah dapat imunisasi lengkap, malah imunisasi yang di luar program sudah dapat. Termasuk rotavirus ya. Betul, dokter. Nah, kemudian sekarang dia diare gitu ya. Iya dok, dia kok diare ya dok ya gitu pertanyaannya dok. Iya, bagus pertanyaannya. Jadi begini ya, imunisasi itu diberikan yang pertama adalah sesuai dengan epidemiologi. Epidemiologi itu apa ya bahasa ininya ya, bahasa gaulnya ya. Sesuai dengan kejadian penyakit di lapangan gitu ya, sesuai dengan kejadian penyakit di lapangan. Salah satunya diare ini ya. Ya, jadi kejadian penyakit diare di lapangan yang sampai menimbulkan masalah berat gitu. Jadi masalah berat misal diare sampai anaknya lemas, sampai anaknya masuk rumah sakit begitu toh. Jadi itu
angka kejadian di lapangan itu yang tinggi itu dia umur-umur muda, ya, umur-umur bayi, ya, umur-umur di bawah 1 tahun lah gitu ya. Jadi program imunisasi itu memang tidak untuk mencegah secara semuanya penyakitnya. Nah, disitulah kita berbicara penyebab apa yang paling banyak yang menimbulkan diare pada golongan anak-anak yang di bawah 1 tahun ini, yang bisa malah mengancam kehidupannya. Iya, yaitu ternyata dari penelitian itu yang disebabkan oleh rotavirus gitu. Nah, karena beban penyakit rotavirus inilah akhirnya dunia membuat vaksin untuk menanggulangi rotavirus. Jadi imunisasi yang diberikan itu khusus untuk penyakit diare yang disebabkan oleh virus rota ini, gitu ceritanya. Jadi yang bisa dicegah itu adalah penyakit diare yang disebabkan oleh rotavirus, di mana insiden itu kejadian penyakit rotavirus ini umumnya banyak di anak-anak yang masih kecil, masih bayi lah gitu ya. Oleh karena itulah imunisasi ini yang didahulukan. Nah, cerita diare itu banyak sekali penyebabnya, tetapi belum bisa semua vaksin itu dibuat, karena kalau semua vaksin itu dibuat, beban vaksinasi itu banyak gitu ya. Oleh karena itu penyebab yang di atas 2 tahun itu ya sudah selain rotavirus, di mana ini tidak mengcover lagi, tidak bisa dicegah lagi oleh rotavirus. Oleh karena itu kita diajarkan oleh pandemi ini sekarang ya, walaupun kita sudah imunisasi COVID gitu misalnya, tetap protokol kesehatan dijagakan seperti itu. Ya karena apa? Intinya sebenarnya seperti itu. Jadi protokol kesehatan yang sederhana, ya cuci tangan sebelum makan, seperti itu ya tetap harus kita lakukan, sehingga kemungkinan penyakit diare yang disebabkan oleh virus atau kuman lain itu bisa kita minimalisir dengan membiasakan hidup yang bersih sesuai dengan standar kesehatan. Jadi kira-kira begitu. Jadi harapan kita misalnya bisa mencegah diare oleh karena segala sebab begitu, itu idealnya seperti itu. Tetapi di dunia kedokteran belum bisa semua membuat vaksinnya. Itu memang cita-cita kita. Mungkin nanti dilanjutkan oleh anak cucu kita, bahwa biar bisa mencegah semua penyakit gitu ta. Nah, bila perlu lagi imunisasi nggak perlu disuntik ya. Imunisasi itu cukup makan permen gitu ta misalnya, atau minum susu gitu ta, kan enak. Jadi terlindungi, itu cita-cita, tetapi teknologi belum mampu ya. Teknologi belum mampu, sehingga sampai saat ini diberikan imunisasi tertentu yang burdennya apalagi ini, yang beban penyakitnya tinggi ya. Kemudian penyakit-penyakit yang menimbulkan kecacatan, kematian atau penyakit berat gitulah. Jadi bertahap mungkin ya, karena penelitian terus dilakukan. Mungkin itu kira-kira Ibu Seli ya? Ya, betul dokter. Ya, makasih Ibu Seli. Terima kasih banyak dok. Ya, mungkin ya tetap ya Bu Seli ya, kebersihannya dijaga, perilaku hidup bersih dan sehat mungkin dokter nih. Ya, benar. Didampingi dengan imunisasi yang lengkap tentunya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Anom. Selamat siang dokter, selamat siang Pak Anom. Apakah jika anak sakit tetap bisa diimunisasi nggih, seperti batuk atau pilek? Terima kasih dokter. Nah ini mungkin banyak dokter pertanyaan dari ibu-ibu, bapak-bapak. Apakah batuk pilek masih bisa imunisasi? Mungkin silakan dokter. Iya. Ini masalah keseharian yang sobat anak sehat dan remaja sehat dan sobat ide Bali yang akan hadapi. Aduh anak saya sakit, aduh anak saya batuk pilek, padahal jadwalnya imunisasi. Boleh apa enggak ya diimunisasi? Jangan-jangan diimunisasi nanti tambah sakit, jangan-jangan nanti berbahaya seperti itu. Lebih baik nggak usahlah dulu gitu toh. Nah ditunda, kemudian
lupa akhirnya, lupa. Setelah lupa ya kena penyakit. Nah, seperti itu. Ya mungkin begini ya. Secara general, secara umum, kalau imunisasi itu kita memasukkan vaksin itu bahan obat ya, bahan obat ke dalam tubuh seseorang, anak dalam hal ini, sehingga tubuh itu membuat antinya, tubuh itu membuat tentara, begitulah. Zat kekebalan. Ya mungkin sobat anak dan remaja sehat dan sobat Idai Bali itu bisa sering mendengar terjadinya atau terbentuknya antibodi, ya, terbentuknya imunoglobulin spesifik terhadap imunisasi yang kita berikan, gitu ta. Nah, pada saat mana tubuh itu bisa membentuk kekebalan? Nah, pada saat tubuh itu kondisinya fit, gitu. Saat tubuh itu kondisinya sehat, begitu. Ya. Nah, dalam tanda kutip apa sehat itu, gitu lagi ya. Sampai sejauh mana itu boleh, sampai sejauh mana itu kita tunda. Nah, itu tadi ya. Jadi kalau anak itu sampai misalnya apalagi sakit berat, apalagi sampai masuk rumah sakit, mah jangan. Tubuh dalam kondisi begitu dia masih berperang untuk melawan penyakit, dia tidak siap untuk dirangsang. Sama kayak kita ya, kalau kita lagi mumet ya, banyak problem, wah ditanya ini ditanya itu kan bingung bisa ya, bingung ya, tubuh pun bingung, malah tidak efektif ya, iya, tidak optimal hasil imunisasi iya, ya, gitu. mau kita ke barat ke timur kita toh. Jadi prinsipnya kondisi tubuh fit sehat. Nah, sehat itu sejauh mana? Kalau misalnya anak itu sampai demam misalnya, apalagi demam tinggi, kita tunda ya, kita tunda dulu sampai dia yakin sembuh atau diperiksakan ke dokter. Apa problem, apa masalahnya, ya diobati sama dokternya. Kalau sudah sehat ya itu bisa, gitu toh. Jadi yang menyatakan itu nanti, oh sudah sehat anaknya Pak atau Ibu, oh Pak Anton tadi ya, nama Pak Anton ya. Jadi Anom, dokter. oh Pak Anom ya, ya. Kalau misalnya dia anaknya sudah sehat, itu siap untuk dirangsang membentuk kekebalan ya. Tetapi kalau sekedar batuk pilek yang tidak mengganggu itu tidak dilarang. Jadi tubuh itu masih mampu membentuk antibodi. Ya, jangan khawatir ya. Kecuali demam misalnya kita tunda ya. Nah, yang paling pas kalau ragu-ragu diperiksakan. Jadi misalnya kalau ragu-ragu dibawa ke pusat pelayanan, sebelum imunisasi pasti diperiksa dulu. Ya, akan diperiksa oleh dokternya misalnya ya. Oh, setelah diperiksa, dokter akan punya kesimpulan. Oh, ini anaknya kondisi kurang bagus gitu misalnya. Ya, kita tunda, kita obati dulu. Jadi di sini kalau terjadi keraguan, lebih bagus dicekkan. Ya, siap enggak? Gitu. Karena apa? Karena kalau kita memutuskan sendiri, ya karena kan kita bukan dokter gitu nih. Karena kita bukan dokter, kita tidak bisa menyatakan bahwa anak ini kondisinya seperti apa gitu. Jadi yang paling pas kalau timbul keraguan, periksakan, pasti dicek dulu oleh dokternya. Kemudian kalau dokternya itu memandang oh ini nggak apa-apa gitu, akan diberikan imunisasi oleh dokternya. Jadi prinsipnya seperti itu kira-kira. Terima kasih banyak ya, Dokter Digo. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Ibu Vika Natalia 95 kaunnya. Selamat pagi dokter, selamat pagi Bu. Izin bertanya, apakah ada kontraindikasi mutlak pemberian imunisasi DPT pada anak? Mungkin nyambung yang tadi dok ya. Kapan aja sih sebenarnya tidak boleh tuh diimunisasi DPT? Atau pentabio dok ya mungkin yang dikenal sekarang. Pentabio ya. Terima kasih Ibu Vika ya. Ibu Vika dok. Ibu Vika, pertanyaan yang bagus ya. Jadi ini juga menjadi unek-unek mungkin ibu-ibu ya, terutama ibu muda ini ya. Ya betul. Walaupun sekarang itu ibu muda itu banyak pinter karena banyak sarana ya, dari internet dari mana. Tapi harus perlu dipilah dok ya. Perlu dipilah sumber perlu yang dilihat kredibel, sumbernya ya. itu dari mana. Jangan sampai dari sumber yang tidak kredibel, yang tidak ini ya, dari blog gitu misalnya. Karena kalau dari blog itu kita jadi blog nanti ya kan.
Ya, harus sumber yang memang institusi gitulah. Jadi bagaimana kontraindikasi mutlak gitu ya? Iya, betul. DPT, pentabio dalam hal ini ya. Jadi sebenarnya bukan pentabio saja ya. Semua vaksin mempunyai aturan ataupun prasyarat mana indikasi mutlak, mana yang relatif begitu ya. Yang disebut mutlak ini tidak boleh sama sekali diberikan begitu ya. Nah, kalau misalnya sudah terbukti, yang mutlak dulu ya, yang mutlak. Kalau sudah terbukti memang pada pemberian yang pertama kali itu dia mengalami gejala alergi berat terhadap komponennya gitu tuh. Mau dia pentabio, mau dia MR misalnya, mau dia JE. Kalau dia pemberian pada yang pertama itu timbul reaksi berat. Di dunia kedokteran ada namanya anafilaktik shock gitu. Berarti cuman anafilaktik shock ini dokter yang menentukan, dokter yang mendiagnosis begitu ya. Jadi kalau dia alergi terhadap komponen yang terkandung di dalam vaksin itu, baik dia itu pentabio seperti tadi, baik itu MR, baik itu CE dan apapun itu dia tidak boleh diberikan yang berikutnya gitu. Berarti dia alergi terhadap komponen itu sampai timbul shock anafilaktik gitu. Nah, kalau misalnya dia timbul efek simpang yang ringan, misalnya dia demam begitu tuh. Dia misal timbul kemerahan, dia timbul gatal gitu misalnya. Nah, itu bukan kontraindikasi mutlak. Ya, bukan kontraindikasi mutlak. Kapan kita tahu bahwa seseorang anak itu, seseorang yang diimunisasi itu mengalami kontraindikasi mutlak? Dia tidak bisa kita ketahui sebelum kejadian itu terjadi gitu. Ya, karena apa? Karena tubuh bereaksi spesifik terhadap komponen vaksin yang ada di dalamnya. Nah, oleh karena itu, kalau mengalami kejadian ikutan setelah imunisasi yang kita sebut KIPI ini tetap harus dilaporkan gitu tuh. Dilaporkan, ada jalurnya. Jalurnya kemana? Jalurnya misalnya ibu imunisasi di puskesmas. Nah, di puskesmas ada petugas surveillance namanya. Dia akan mencatat, kemudian menyampaikan alurnya itu ke tingkat kabupaten, dari tingkat kabupaten itu ke tingkat provinsi. Dan kalau ada kejadian yang serius, efek simpang yang serius, dalam 24 jam itu akan terlaporkan sampai ke provinsi dan sampai ke pusat Jakarta. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir bahwa apapun yang terjadi efek simpang akibat imunisasi itu dipantau dan ditanggulangi oleh pemerintah. Seperti itu. Dan sekarang programnya sudah jalan. Kita di masing-masing puskesmas, pusat pelayanan yang tersier itu punya petugas surveillance. Di tingkat kabupaten kita punya Pokjanya, di tingkat provinsi kita punya Komdanya gitu ya. Jadi tidak usah khawatir. Nah, ini semua dipantau. Kalau memang itu kejadiannya akibat dari komponen vaksin, akibat dari vaksinnya, itu pun vaksin itu akan diuji lagi. Nah, begitu berlapisnya penanganan dan pengamanan imunisasi ini. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir, dan ini sudah dibuktikan sekarang berapa juta dosis sudah diberikan, salah satunya COVID ini, vaksin COVID ini. Sampai saat ini tidak ada bukti bahwa kejadian yang berat apapun itu berhubungan dengan vaksinnya. Gitu. Ya, apalagi vaksin yang sudah lama diberikan ini, karena pengalaman sudah berpuluh tahun sudah ini tidak ada ketemu yang berat seperti itu ya. Jadi tidak usah khawatir, dan ini ya kita sebarkan, kita tularkan ke tetangga, ke sahabat-sahabat kita bahwa vaksin itu aman karena sudah melalui tahapan uji klinis yang berlapis-lapis gitu.
Ya, biar tidak berkepanjangan, kira-kira mungkin seperti itu dulu. Siap. Terima kasih pemaparannya lengkap dokter ya sampai. Nah, jadinya orang tua atau sobat dari anak remaja sehat, sobat IDAI Bali, nggak usah khawatir dok ya. Jadi Iya. akan ada pemeriksaan terlebih dahulu setiap anak sebelum dilakukan imunisasi, betul Iya, dok ya. benar Dan sekali. kalaupun pasca imunisasinya ada masalah seperti ada keluhan atau kita bisa bilang KIPI dok ya, jadi Iya. ikutan pasca imunisasi harus dievaluasi lagi. Apakah itu memang karena tanda kutip setelah imunisasi atau pas barengan imunisasi pas Ada juga sakitnya. kena sakit juga dok ya. Iya. Apesnya misalnya kayak sekarang lagi banyak nih flu Singapura Iya, misalnya gitu ya. iya. KKM flu Singapura datang apes dikena juga Iya. gitu. Jadi semua sudah dilakukan dan sampai saat ini hasilnya masih baik dan bagus sekali dokter ya. Iya, setungkara ya. Kemudian lanjut dok nih Niki dari Ibu Indriata, ini menarik ini. Selamat siang dokter, izin bertanya, apabila anak biasa melakukan imunisasi di praktek dokter, namun anak akan dibawa ke luar negeri selama 2 tahun, bagaimana untuk kelanjutan imunisasinya? Ini menarik nih dok. Apa Iya, maksudnya iya. lanjut imunisasi booster dilakukan di negara tujuan mungkin seperti itu dok Iya, ya? iya, iya. Mungkin ada Iya. sedikit Jadi, untuk ini dok. terima kasih Bu Indri. Ibu Indri dok. Betul. Oh, Ibu Indri, ya. Zaman sekarang itu dunia itu sempit ya. Betul dok ya. Ya, 12 jam. hari ini mungkin di ujung Bali atau di ujung Indonesia, ntar sore sudah ada di entah berantah. Entah di mana dok. Iya, ya luar biasa dengan kemajuan teknologi, dengan kemajuan ekonomi ya terutama ya. Itu yang kita ini kan salah satu dengan program imunisasi ini kenyataan memang seperti itu. Ada orang luar yang datang ke kita gitu toh, itu sudah biasa kan gitu toh. Sekarang dengan kemajuan ekonomi orang kita yang keluar, nah sudah mulai biasa gitu. Mulai biasa. Nah tentunya implikasinya problem yang akan dihadapi salah satu problem jadwal imunisasi. Iya seperti itu. Nah seperti gini Ibu Indri ya. Jadi kalau diimunisasi secara global ya itu memang tidak sama antara satu negara dengan negara lain. Karena apa? Karena beban penyakit itu beda. Apalagi beda iklim. Misalnya kita di tropis terus pindah ke negara subtropis begitu atau ke negara apa yang namanya di kutub begitu ya. Beban penyakitnya beda ya. Misalnya contoh saja. Kita di sini kalau membilang TBC itu keseharian ya. Umum ya. Umum ya. Sering kita ketemu. Kita membilang imunisasi BCG itu ya sudah keseharian dari lahir gitu ta. Nah pindah misalnya ke Amerika, pindah misalnya yang dekat lah Australia, ya mereka tidak punya lagi penyakit itu ya. Jadi beban penyakit masing-masing negara itu beda ya. Tetapi dengan persebaran penyakit itu yang berbeda, tentunya program imunisasi akan beda. Nah ini perlu kita bedakan. Mungkin kalau Ibu Indri ini mau berpergian sajakah atau mau menetap di tempat tujuan itu. Nah kalau misalnya anggaplah tugas belajar gitu ya sampai 3 tahun atau lebih di satu negara, anaknya juga ikut gitu toh. Nah itu sebaiknya harus mendapat imunisasi sesuai dengan beban penyakit di negara tersebut ya. Ya misalnya saja ke Eropa misalnya tugas belajar ya, di situ ada penyakit yang kita tidak punya. Misalnya tick-borne gitu toh. Kita tidak pernah tahu apa sih tick-borne itu di Indonesia. Tapi mereka punya ya. Begitu pula kalau mereka orang Eropa itu misalnya punya bayi pindah ke sini, mereka tidak punya TBC, kita punya, mereka harus dapat gitu toh. Ada beberapa kasus yang bepergian sementara, misalnya mau jalan-jalan begitu toh ke suatu tempat, atau mau naik haji ya, yang sering kan naik haji gitu toh, naik haji gitu toh, yang sering gitu ya. Dok, ya. Iya, kita harus melihat bagaimana beban penyakit biar tidak sampai
kejadian seperti bintang film siapa ya dulu itu yang kena penyakit ini meningokokus itu di daerah Afrika ya. Siapa ya bintang? Asanti ya? Aduh, Asanti. saya malah nggak tahu dok. Kalau tidak salah ya, kalau tidak salah. Biar tidak salah dok ya. Iya. Sebut saja namanya Bunga. Ya, iya. Jadi itu kena penyakit karena mungkin tidak diimunisasi Iya, betul sekali dok ya. Jadi kalau kita misalnya pergi haji itu ada syaratnya sudah mendapat vaksin meningokokus karena kejadian penyakit meningokokus itu tinggi di daerah tujuan sana gitu toh. Iya, begitu pula yang orang luar mau ke Bali misalnya. Iya betul dok. Di Bali banyak JE gitu. Harus JE dok ya. Iya, Harus syaratnya imunisasi. sebenarnya itu Betul. mereka harus mendapat imunisasi JE gitu. Nah, oleh karena itu akan berbeda setiap kasus ya. Ya mungkin perlu dipilah-pilah mau perginya ke negara mana, kemudian kalau memang yang hal-hal khusus seperti itu, tetapi yang umum misalnya DPT, polio. Itu semua negara, Pak ya, semua negara ya. HIV, Haemophilus influenza tipe B gitu tuh. Pneumococcus, semua negara itu ada ya. Tetapi ada hal-hal yang khusus yang memang negara tertentu aja memiliki penyakitnya itu ya. Walaupun dalam tanda kutip memang kita di negara tropis ini memang paling kaya dengan virus dan kuman ya. Virus dan kuman kita banyak sekali ya. Itu sebenarnya aset kita ya. Jangan dikira itu ini saja tapi itu aset. Kalau anak cucu kita nanti sudah canggih ya, ilmunya canggih, teknologi canggih, kita bisa memproduksi vaksin luar biasa itu sebagai kandidat untuk pembuat vaksin ya. Mana negara yang memerlukan ya kita bisa jual seperti itu ya. Agak ngalor ngidul sedikit Ya, Dr. Ramayana. iya dokter, terima kasih banyak. Mungkin memang betul dok, kita harus menyesuaikan dengan tempat ya dok ya, disesuaikan benar dengan sekali. tujuan kita kemana. Mungkin ada jadwal schedule imunisasi juga yang ada di sana. Kemudian kita gatokkan dok, kita cocokkan Iya. dengan jadwal imunisasi dari kita atau yang Iya. sudah anak kita dapatkan di Indonesia. Iya benar. Oke, saya lanjutkan dokter ya, ini Ya, menarik sekali dok, silakan. banyak sekali pertanyaan yang Oh, masuk. silakan. Dari Ibu Ria Sprila Dewi, maaf kalau salah ngejanya. Ini selamat siang dokter, izin bertanya untuk vaksin BCG diberikan sebelum usia 1 bulan. Bagaimana jika orang tua telat memberikan vaksin tersebut atau orang tua ada yang mengalami TBC di lingkungannya? Terima kasih banyak dokter. Oh iya, ini masalah kita keseharian ya. TBC masalah kita yang kita memang negara yang belum bisa ya, karena memang memerlukan effort upaya yang luar biasa ini. Kalau mau kita seperti negara Australia misalnya, itu masih PR bersamalah ini insan kesehatan. Ibu siapa tadi? Lupa. Ibu Ria dokter. Bu Ria, Ya. ya bagus Ibu Ria pertanyaannya. Jadi untuk BCG sebenarnya ada perubahan sedikit ya. Dulu itu optimal diberikan umur 2 bulan gitu dulu ya. Nah sekarang sebaiknya diberikan umur kurang dari 1 bulan gitu ya. Memang cerita imunisasi itu tidak statis ya, tidak seperti itu kemudian berlangsung terus menerus. Ini disesuaikan dengan beban penyakit sekali lagi, karena beban penyakit itu berevolusi gitu, proses berjalan akan berubah sesuai dengan kondisi di suatu daerah begitu ya. Nah, kalau misalnya dia seorang ibu tuh terlambat mengimunisasi anaknya, dalam hal ini BCG misalnya, ya ada memang beberapa kasus sekarang yang seperti ini karena masalah apa gitu toh, tetapi itu tidak banyak ya, karena hari gini sebenarnya ibu-ibu baru itu sudah melek sekali ya, sudah mencari informasi, tidak seperti dulu lagi ya memang sih ada 1-2 begitu ya. Kalau itu misalnya terlambat
terlambat memberikan, anggaplah misalnya dia sampai usia lebih dari 2 bulan atau 3 bulan telat, belum BCG dok, belum BCG ya. Karena kita tahu bahwa kasus TBC itu keseharian kita di alam Indonesia ya, kita tidak tahu apakah si anak ini sudah tertular atau belum, begitu. Sudah ada belum terpapar dengan kuman TB, karena kuman TBC itu dia lewat percikan ludah, kemudian dia misalnya ke tanah dan kemudian debunya terbang dan terhirup si bayi itu, gitu misalnya ya. Ini yang sering menyebabkan seorang anak itu tertular. Nah, bagusnya kita cek dulu ya, kalau misalnya terlambat itu ya, bagusnya kita cek, kita bawa ke dokter ya, bawa kalau misalnya ini baik dibawa ke dokter anak. Di situ akan dites ya, dites, ditentukan statusnya anaknya ini sudah tertular atau belum ya. Ada pemeriksaan yang dilakukan nanti oleh dokter anak ya. Kemudian kalau misalnya anak itu apa tadi di keluarganya ada yang TBC dok, betul. Ada yang TBC. Dan kontak erat mungkin dok ya. Kontak erat. Sering gitu. ketemu, sering digendong. Sering digendong. Nah, kalau sudah tahu seperti itu dibiarkan terus digendong mah janganlah. Itu kan mencari penyakit. Ya, maksudnya jangankan digendong ya. Sekali lagi protokol berludah itu ya, untuk si penderita yang memang sudah aktif, penderita yang memang sudah sedang diterapi misalnya, belum dinyatakan sembuh oleh dokternya, kalau sengaja dikontak begitu ya kan kita mencari penyakit, sebaiknya tidak berkontak serumah gitu ya. Nah, kalau itu terlanjur sudah terjadi, nah itu oleh dokter akan mendapat propilaksis gitu mendapat propilaksis. Tetapi makanya di situ untuk setiap bayi itu begitu lahir diberikan sekarang BCG ya, begitu lahir diberikan BCG ya di rumah sakit biasanya, atau dia sebelum berumur 1 bulan, untuk mencegah hal ini gitu, untuk mencegah hal ini. Nah, kalau misalnya di rumahnya ada periksakan oleh dokter, atau kalau lahir di rumah sakit ada dokter anaknya, akan diberikan perlindungan biasanya dia dengan yang disebut dengan propilaksis gitu, akan diberikan perlindungan oleh dokternya sehingga dia tidak tertular. Tapi sekali lagi, penyakit TBC ini mudah sekali menular lewat percikan ludah, lewat percikan dahak itu. Oleh karena itu memang benar-benar harus protokol itu dijaga, misalnya berludahnya yang penderita itu di pot, nah, jangan sembarangan seperti itu. Protokol kesehatan sekali lagi ya, janganlah berkontak atau digendong, dicium anak itu, kita sudah tahu penyakit ini menular seperti itu ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita sudah tahu di rumah itu ada yang menderita TBC aktif, sedang diobat lagi, artinya memang benar aktif, itu begitu lahir, nah, itu sampaikan ke dokternya dan dokternya akan memberikan imunisasi segera. Nah, seperti itu. Mungkin itu secara umum ya. Secara umum. Ya. Iya. Baik, terima kasih Terima dok. kasih. Terima kasih juga untuk Ibu Ria ya, yang menanyakan tadi. Sekarang kita lanjutkan pertanyaan tadi, sempat tertinggal nih kita. Dokter, anak saya prematur. Kemudian kapan bisa diberikan imunisasi dok ya? Ini juga sering dihadapi oleh ibu-ibu ya, anaknya lahir kedahuluan sebelum waktunya ya, karena faktor-faktor, mungkin karena faktor ibu atau faktor anak, sehingga harus dikeluarkan, harus dilahirkan. Jadi sebenarnya ini untuk secara umum, jadi itu tetap ikut umur sesuai dengan schedule-nya gitu, sesuai dengan jadwal. Kan misalnya imunisasi DPT gitu setelah dia berumur 2 bulan atau 6 minggu gitu. Karena apa? Karena memang imunisasi itu merangsang tubuh untuk membentuk kekebalan antibodi saat mana pada saat-saat itu, khususnya ada memang ketentuan untuk
apa namanya, hepatitis B gitu toh. Hepatitis B, nah, itu ininya setelah berumur 1 bulan gitu misalnya. Apa tujuannya? Tujuannya itu dari penelitian bahwa tubuh itu siap untuk dirangsang untuk membentuk antibodi begitu toh. Tapi kalau sudah jadwalnya yang umur 2 bulan itu tubuh sudah siap ya, apalagi imunisasi keberikutnya tubuh sudah siap gitu kan. Tetapi sekali lagi apa namanya, tujuan imunisasi itu kalau misalnya tubuh dalam kondisi yang tidak optimal, itu antibodi yang terbentuk juga tidak optimal gitu kan. Ada satu ketentuan itu untuk hepatitis B seperti itu ya. Mungkin itu Dr. Darmayudo. Terima kasih banyak Dok. Niki ada pertanyaan lain mungkin tadi juga ketinggalan di sini Dok, di Instagramnya yang masuk. Dokter, anak saya telat Dok untuk imunisasinya. Bagaimana untuk mengejar ketertinggalan imunisasi? Iya, tidak jarang juga ya, karena kesibukan, apalagi sekarang pandemi ini takut membawa anak. Juga tidak kalah banyak yang terhambat karena memang ekonomi gitu tuh. Terutama yang imunisasi tambahan itu. Kalau imunisasi rutin itu fasilitas pemerintah itu menyediakan lengkap ya, jangan sampai terlambat untuk imunisasi rutin ini karena gratis gitu tuh. Ya. Nah, kalau misalnya terlambat, dia harus dikejar, yang kita sebut dengan kejar imunisasi ya. Jadi mengejar imunisasi itu ya, namanya juga mengejar, kita mengejar secepat mungkin ya, mengejar secepat mungkin, karena kalau makin banyak yang terlambat, makin banyak yang harus kita kejar. Nah, karena harus banyak yang kita kejar, kalau misalnya ada beberapa vaksin, kita akan pilih vaksin yang kombinasi, yang sudah dikombinasikan dari sononya ya. Kalau misalnya di luar program pemerintah banyak vaksin yang kombinasi gitu toh. Tetapi kalau misalnya yang rutin kita harus kejar, dan yang menjadi pertimbangan adalah satu, yang mana terlambat. Nah, itu yang kita kejar. Kemudian yang kedua, jarak antara satu vaksin dengan vaksin lainnya ya, karena kita mengejarnya itu terlambatnya misal beberapa vaksin, kita harus pertama yang bisa dikombinasi atau yang sudah ada kombinasinya dari pabriknya. Kalau dia tidak ada vaksin kombinasi dari pabriknya, ada beberapa yang ada vaksin-vaksin yang bisa kita gabung karena mengejar keterlambatan itu. Apakah berbahaya mengkombinasikan itu? Tidak berbahaya, karena pemberian itu titik tangkapnya berbeda di dalam tubuh, tetapi dia tidak boleh dicampur di luar ya. Misalnya diberikan di lengan kanan, lengan kiri, atau di paha kanan, paha kiri, seperti itu ya. Tidak usah khawatir, karena itu dari penelitian tidak menimbulkan efek simpang yang serius begitu ya. Kemudian di situ ada sebenarnya istilah vaksin hidup dan vaksin komponen gitu ya. Nah, mungkin ini sekedar tahu sajalah, biar tidak bingung nanti ibu-ibu, akan dijelaskan nanti kalau ke dokter, khususnya dokter anak, mana yang boleh digabung, mana jaraknya misalnya harus 4 minggu, mana jaraknya yang boleh kurang dari itu gitu tuh. Jadi kalau vaksin hidup dengan vaksin hidup itu kita biasanya berikan 4 minggu gitu toh. Kalau digabung antara vaksin hidup dengan vaksin hidup pada hari yang sama, itu boleh diberikan, cuman suntikannya di tempat yang berbeda. Memang yang sering terjadi, ibunya tidak tega melihat anak suntik kiri kanan ya, tetapi dari segi ilmu, dari segi ini tidak masalah ya. Kalau vaksin hidup dengan hidup itu harus dikasih jarak dia 4 minggu. Kalau bersamaan boleh.
Kalau vaksin hidup digabung dengan vaksin komponen, vaksin mati gitu lah, vaksin komponen, itu boleh di hari bersamaan juga gitu. Jadi ada ketentuan-ketentuan dalam hal mengejar sehingga ketertinggalan itu tercapai secepat mungkin gitu. Dengan goalnya adalah anak itu mempunyai kekebalan yang paripurna gitu karena keterlambatan tadi. Ya mungkin itu secara umum ya. Terima kasih. Mungkin lanjutan pertanyaan dari yang tadi nih Dok. Apakah ada batasan maksimal kalau dia telat imunisasi Dok pada anak? Oh iya ya. Oh sudah bablas mungkin ini Dok, telatnya bablas Dok. Telat bablas iya, kan. Bablas telat. Kelupaan banget. Walaupun seperti hari gini ya, itu istilahnya mungkin ibunya tunarungu ya. Tidak rungu ya. Lupa Dok, atau bukunya hilang mungkin Dok. Bukunya hilang lagi ke luar negeri sementara ya baru pindah masih bingung. Ya kasus per kasus bisa terjadi ya. Jadi kalau sudah telat tapi ibunya pingin sekali gitu iya, toh betul, anaknya Dok, saya merasa bersalah nih Dok gitu, telat belum diimunisasi ya. Sekali lagi prinsip imunisasi itu sebenarnya berdasarkan beban penyakit. Apakah beban penyakitnya pada usia segitu dia masih beban? Tidak. Maksudnya kejadian penyakit di lapangan itu masih tinggi tidak? Nah, contoh saja ada imunisasi untuk diare gitu misalnya. Rotavirus rotavirus seperti tadi kita tahu penyakitnya itu banyak di bawah 1 tahun ya gitu. Nah, kalau misalnya sudah lebih dari 1 tahun, walaupun ada beban penyakitnya sudah kecil oleh karena rotavirus itu ya. Nah kalau seperti itu bisa diberikan tidak atau bagus diberikan apa tidak kan seperti itu. Nah kemudian sekali lagi tujuan imunisasi mencegah penyakit tertentu sesuai dengan jenis imunisasinya. Nah kalau misalnya beban penyakitnya sudah rendah pada usia di atas 1 tahun, kita berikan lagi ya manfaatnya itu mungkin ya tidak sebesar manfaat katuk kalau kita berikan di awal-awal misalnya mulai umur 2 bulan seperti itu karena karena penyakit diare oleh karena virus rota ini umur di atas 1 tahun sudah kecil kejadiannya gitu apa ya istilahnya mungkin lebih ke mubasir gitu ya mubasir ya. Tetapi apakah berbahaya? Tidak berbahaya. Ya dari segi kos mungkin kita biayanya lebih banyak jadi ya karena kemanfaatannya sekali lagi tidak sebesar pada saat waktu kecil gitu ta. Contoh lagi misalnya kejadian PCP Dok. PCP ya penyakit radang paru oleh karena kuman pneumococcus yang itu beban penyakitnya itu di atas 5 tahun sudah kurang gitu toh oleh karena kuman itu gitu toh. Nah kalau misalnya kita berikan sekali lagi itu kemanfaatan dibandingkan biaya yang dikeluarkan mungkin tidak sebanding gitu toh. Tetapi jangan lupa bahwa ini bisa berubah. Nanti bisa 10 tahun lagi apa masih seperti itu belum tentu. Ya contoh penyakit cacar ya dulu imunisasi cacar air itu diberikan usia 12 tahun baru mulai. Nah dengan perkembangan penyakit ternyata kok usia di 10 tahun itu sudah banyak penyakitnya digeser lagi mulai 10 tahun begitu tuh. Dengan berjalannya waktu umur 1 tahun sudah banyak gitu tuh penyakitnya. Nah sekarang bergeser lagi itu umur 1 tahun. Nah setelah diberikan umur 1 tahun ternyata 1 kali diberikan itu karena itu termasuk vaksin yang hidup dilemahkan di mana secara umum itu kekebalan berlangsung lama. Ternyata banyak terus kasus-kasus diberikan 1 kali, masih banyak juga bermunculan kasus padahal sudah diberikan vaksin varicella ini. Nah sekarang berubah dia diberikan
minimal 2 kali gitu toh. Jadi cerita imunisasi itu berkembang sesuai dengan burden lagi apa beban penyakit sesuai dengan beban penyakitnya, sehingga itu akan berubah. Oleh karena itu bingung, gampang sekarang konsultasi dengan dokternya. Ya dokternya kan biasa memberikan ini ya WA sekarang ya, konsulkan ke dokternya, tak usah bingung ya. Ya seperti itu kira-kira. Ya. Dr. Dharma Yuda. Iya betul. Terima kasih. Imunisasi sangat dinamis dokter ya. Jadi Iya. sangat berkembang dari tahun ke tahun. Seperti mungkin dari DAI juga mengeluarkan rekomendasi imunisasi yang terus diupdate dok ya. Benar, Terus berubah. Nanti mungkin mengingat waktu, terima kasih banyak untuk semuanya. Terima kasih banyak Dr. Dwilingge atas kehadirannya pada pagi hari ini. Terima kasih banyak untuk Sobat Anak dan Remaja Sehat, Sobat IDAI Bali. Karena sekali lagi, karena waktu, padahal ini diskusi yang sangat menarik sekali dok ya. Yang harus memisahkan Makasih. kita pada kesempatan pagi Ada hari closing enggak? closing statement, silakan dokter. Ada Sedikit sedikit closing, resume ya. dari dokter, silakan dok. Ya, jadi gini, untuk sobat anak dan remaja sehat di rumah, juga sobat IDAI Bali, sekali lagi kita kejar keterlambatan imunisasi ini, terutama setelah COVID ini, di mana angka cakupan imunisasi itu rendah sekali, untuk kita tidak terjadi kasus kejadian luar biasa yang akan sangat membebani keluarga, ekonomi, dan secara keseluruhan juga terbebani. Jangan takut terhadap efek simpang yang mungkin bisa terjadi, misalnya demam, misalnya kemerahan, bengkak, nyeri di tempat suntikan, karena dibandingkan efek simpang yang terjadi, manfaatnya jauh lebih besar. Seperti tadi kita ceritakan, bayangkan kalau anak itu sampai cacat seumur hidup, ya, bayangkan apalagi sampai meninggal, ya, sangat-sangat kita sayangkan. Padahal kalau efek simpang itu paling dia, misalnya yang paling ini demam gitu toh, nyeri tempat suntikan, kita sebenarnya harus berbangga. Karena apa? Dengan adanya demam misalnya, dengan adanya sampai meriang atau segala macam, itu tubuh itu berespon untuk membentuk antibodi. Nah, mohon disebarkan bahwa kalau terjadi seperti itu, kita harus berbangga bahwa tubuh si anak itu membuat antibodi. Nah, itu yang perlu disebarkan ke teman-teman, sobat anak dan remaja sehat dan sobat IDAI Bali, sehingga akan tersosialisasikan. Dan kita buktikan sekarang dengan cakupan imunisasi COVID yang sudah dosis 1 mungkin sudah 90% ya. Tinggi sekali. Dosis 2 kurang dari itu, kita bisa menekan COVID. Angka COVID sekarang menurun. Nah, itu menunjukkan bukti manfaat dari imunisasi ini, dan ini sudah berjalan 300 tahun ya, 3 abad ya. Kalau memang itu terbukti tidak efektif, itu sudah dihapus oleh WHO gitu misalnya ya. Jadi itu yang mungkin yang perlu kita sharing dan pesankan ke teman-teman sahabat anak dan remaja sehat dan juga sahabat IDAI Bali ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Dr. Dharma Yuda. Terima kasih banyak dokter. Ya. Saya izin tutup acara untuk pagi hari ini. Salam sehat untuk kita semua. Selamat pagi dan terima kasih banyak. Om Santi Santi Santi. Om Santi Santi Santi. Sudah.